identitas Pak Anies. Jadi kan Pak Anies kalau di masyarakat itu kan dianggap mungkin dekat dengan golongan tertentu atau terlalu ke kiri dan sebagainya dan jadi terlalu ke kanan. Wah. Kita mah di sini, Pak. Dia orang kiri, Pak. Jadi dia orang kiri. Ngono. Malah gak jelas identitasnya. Pertanyaannya bagaimana Pak Anies memastikan besok ketika jadi presiden atau putusan dari capres ini Bapak bisa menjadi pemimpin untuk semua masyarakat Indonesia. Ya. Ini Jangan bukan mau reporter loh, Pak. bilang kanan rawani gitu. Bilang aja ke kanan gitu loh. Apa tuh? Susah ya bilang kanan gitu ya. Mas Cahyo, Anies sudah bertugas 5 tahun di Jakarta, Mas. Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang intoleran? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang diskriminatif? Bisakah ditunjukkan kebijakan Anies yang tidak memayungi semua? Bisakah ditunjukkan kebijakan yang mencerminkan pandangan-pandangan partisan? Jangan bertanya masa depan, Mas. Tanya rekam jejak, Mas. Ya kan? Loh, saya bisa jawab ke Anda gini. Mas Cahyo, saya akan jadi bapak bagi semua. Saya itu kan akan semua, Mas. Lah saya sudah ya. Itu yang saya jawab tadi. Kalau saya menjawab Anda menanyakan masa depan, saya bisa menjawab yang buat Anda merasa keluar ruangan ini lega. Wah, cocok wong iki. Apa? Karena omongan dia sesuai dengan kemauan saya. Omongan dia sesuai kemauan saya. Anda jangan tanya masa depan. Siapapun bisa membual di depan Anda tentang masa depan. Anda tanya, Pak Anies, kenapa kebijakan Anda itu kemarin A, B, C, D, F, G? Nah, saya bisa tunjukkan di Jakarta, indeks demokrasi terbaik, toleransi terbaik, bahkan kohesivitas. Ini studinya oleh Nanyang State University, Nanyang Technological University. Di Jakarta itu tidak ada polarisasi, yang ada kohesivitas. Yang ada polarisasi di mana? Sosmed. Tapi di masyarakat itu tidak ada. Oke? Tidak ada. Lalu, Anies di ujung, ada nilai UN-nya tuh di ujung itu. Yang nggak bisa diulang lagi. Apa namanya? Evaluasi kepuasan publik di ujung periode. Yang melakukan 2 surveyor yang bukan sahabatnya Anies. Vox Populi dengan LSI. Yang satu 83%, yang satu 80%. Oke? Artinya nggak ada itu polarisasi yang diduga. Jadi Mas Cahyo, saya mau jawab pertanyaan identitas itu. Bagi siapapun yang menuding Anies intoleran, Anies tidak bersahabat pada minoritas, Anies diskriminatif, itu adalah persepsi yang diciptakan di tahun 2017. Oke, sekarang kita sudah di tahun 2022. Saya ingin Anda melihat kenyataan. Bila tidak ditemukan kenyataan itu, maka hapuskan persepsi itu. Dan tidak usah bertanya masa depan. Iya, jangan nggak valid lagi. Jadi, apalagi kalau pertanyaan gini, Pak Anies kan ada persepsi. Loh, persepsi udah ditanyakan. Ya terserah orang ya, Pak. Iya dong, Pak Anies ada kenyataan, tanyanya begitu. Loh, masa pandanya tanya persepsi? Bener nggak? Pak Anies ada persepsi. Loh, kok tanya saya? Loh, persepsi dia kok gitu. Kalau tanya ke saya, tanya Pak Anies, Anda sudah 5 tahun nih. Ada kenyataan Anda begini. Nah, itu saya baru jawab tuh. Itu bisa saya katakan sekarang. Kenapa? Itulah sebabnya ketika saya menjadi gubernur, 3 tahun pertama saya tidak memberikan kesempatan wawancara dengan media internasional. Kenapa? Karena media internasional taunya itu, Mas. Sama seperti kalau kita dengar berita dari Melbourne, mereka nggak tahu masalah detail urusan kota Melbourne. London nggak tahu, taunya wali kotanya Muslim, kan gitu. Nah, dunia juga taunya ada calon gubernur Kristen dan calon gubernur Islam, kan gitu kira-kira. Kenapa saya tunggu 3 tahun? Ketika sudah tahun keempat, saya mulai tanya, bisa nggak Anda tunjukkan kebijakan diskriminatif di Jakarta? Nggak ada. Tanya aja sama masyarakat Nasrani, Hindu, Buddha. Mereka merasa diskriminatif tidak? Atau malah sebaliknya? Mereka bilang baru pertama kali nih sekarang kami diurusin sama gubernur. Baru pertama kali kami. Nah, saya bisa ada banyak buktinya tuh. Jadi Mas, yang terjadi justru sebaliknya. Justru sebaliknya. Itulah sebabnya kenapa adanya waktu lebih awal itu kesempatan saya untuk keliling kemarin dan menjawab pertanyaan seperti Mas Cahyo ini. Gitu. Jadi ini bukan pertanyaan pertama ya. Untuk politik Solo gimana? Solo dinamis ya, dinamis tapi saya senang lihat Solo sekarang rapi, tertib, penataannya juga bersih dan saya mulai lihat transportasi umumnya
bergerak baik, bahkan pengaturan counter flow itu Iya. sesuatu yang bagus sekali karena itu membuat betul-betul jalur untuk public transport dan masa depan kota itu bisa dilihat dari transportasi umumnya. Jadi kota yang transportasi umumnya berkembang pasti kota modern. Dan Solo is on the way there. Yes. Penilaian soal Mas Gibran, Kak? Bagus. Iyalah, bagus ya. Apa meneh? Wes rampung. Terima kasih banyak Pak. Bagus. Bagus.